Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asalnya, kenalkan nama saya Hasan Kalifanata. Saya dari kelas 8Z. Oke. Jadi untuk proyek kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi zakat. Jadi apa itu zakat? Zakat adalah rukun Islam yang kelima dan kewajiban untuk para muslim yang sudah ditetapkan bagian sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi zakat itu wajib untuk para kaum muslim dan jadi kali ini kita akan membahas definisi, hukum, ancaman, amalan, ketentuan dan fitrah. Jadi definisi zakat secara bahasa, zakat berarti at-taharat yang memiliki arti suci dan an-nama yang berarti berkembang. Sedangkan secara syar'i zakat berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi hal atau yang berarti masalah serta dan nisab berarti ukuran minimal dikenai kewajiban zakat. Dan zakat kadang dimaksudkan untuk harta yang dikeluarkan, sedangkan muzaki adalah istilah untuk orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakat. Jadi bakat harta akan tumbuh dan bertambah barokah ketika zakat dikeluarkan. Dan orang yang mengeluarkan zakat mendapat berkah dari doa penerima zakat tersebut. Juga harta lain yang tersisa juga akan bersih dari syubhat dan dia akan terlepas dari kewajiban yang berkaitan dengan harta tersebut. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membahaskan hukum. Zakat adalah kewajiban yang wajib ditunaikan dan merupakan hukum ketiga dari rukun Islam. Dalil akan hal tersebut ditunjukkan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan juga hadis dan ijma kaum muslim. Dan ini dalilnya dari Al-Quran ayat 40 yang berarti dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Dan juga dari As-Sunnah dari Al-Bukhari 8 dan Muslim 16. Islam dibangun di atas 5 syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, melakukan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Sedangkan di dalil ijma, Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu mengatakan kaum muslimin di seluruh negeri bersepakat bahwa zakat itu wajib. Dan An-Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan menunaikan zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dalil Al-Quran, Sunnah dan ijma umat dan jelas menyatakan hal tersebut. Dan ancaman bagi yang tidak membayar zakat, orang yang tidak menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, dia adalah orang yang fasik dan akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Dan sesuai dengan firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah 3:3 dan orang yang menggunakan emas dan perak dan tidak menafkahinya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Dan ini adalah keutamaan dari zakat tersebut. Pertama, dikaitkan dengan salat. Zakat sering dikaitkan dengan ibadah salat yang merupakan salah satu ibadah yang utama dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 110. Yang kedua adalah rukun Islam ketiga. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Islam dibangun di atas 5 tonggak. Salah satunya membayar zakat dan termasuk indikasi ketakwaan. Menunaikan zakat merupakan indikasi ketakwaan dan sebab yang dapat memasukkan seseorang di dalam surga. Disebutkan dari Ad-Zariyat ayat 19
dan pada harta-harta mereka adalah harta untuk orang yang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Yang keempat adalah derajat as-sidikin, rutin mengeluarkan zakat merupakan salah satu sebab seorang hamba mampu mencapai derajat as-sidikin dan sifat. Yang terakhir adalah merasakan kelezatan iman. Setiap orang yang mengeluarkan zakat dan penuh kesadaran tanpa merasa terbebani, niscaya akan merasakan manisnya iman. Disebutkan dalam Abu Daud At-Tabrani, ada 3 hal yang barang siapa mengerjakannya maka dia telah merasakan manisnya iman, yaitu memberikan zakat hartanya dan senang hati dan dengan hati yang mendorongnya untuk melakukan yang terbaik di setiap tahunnya. Oke, ini adalah syarat membayar zakat. Syarat yang pertama, syarat orang yang wajib melakukan zakat adalah yang Islam dan merdeka. Tidak disyaratkan harus balik dan merokok, karena orang gila dan anak kecil jika memang memiliki harta yang sudah terpenuhi, syarat juga tetap harus menyekolahkan dan syarat harta yang terpenuhi. Harta tersebut dimiliki secara sempurna. Harta tersebut adalah harta yang berkembang. Harta tersebut telah mencapai nisab atau ukuran minimal dikenai kewajiban zakat dan telah mencapai hal, yaitu harta tersebut bertahan selama setahun. Harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok dan harta yang disepakati ulama wajib dikenai zakat, yaitu pertama asman, yaitu emas, perak dan mata uang, hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing, dan pertanian dan buah-buahan seperti gandum, kurma dan anggur seperti bahan-bahan pokok. Dan ini adalah ketentuan zakat mal. Pertama untuk emas, yaitu besarnya sekitar 2,5%, yaitu berarti 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni 24 karat. Yang kedua adalah perak, yaitu yang juga sama, yaitu 2,5%, dan yaitu sekitar 200 dirham, yaitu setara dengan 595 gram perak murni. Yang ketiga adalah mata uang seperti zakat penghasilan dan zakat sebelumnya, dan besarnya sama, yaitu 2,5 gram 2,5% jika sudah mencapai nisab perak atau emas, yaitu nisab perak yang paling rendah sekitar 6 juta rupiah. Yang keempat adalah hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing. Dan ini untuk yang ini ada ketentuannya. Untuk unta 5 ekor, untuk sapi 30 ekor, untuk kambing menjadi 40 ekor. Yang kelima hasil pertanian, untuk besarnya tergantung, jika 10% untuk pengarian gratis dan 5% untuk pengarian berbiaya. Untuk nisabnya sekitar 5 wasak atau 710 kg. Keenam adalah barang dagangan, dan untuk sama seperti yang lainnya 2,5% jika sudah mencapai nisab perak atau emas, yaitu nisab perak yang paling rendah sekitar 6 juta. Yang terakhir adalah harta karun atau rikas, sekitar 20%. Tidak dipersyaratkan nisab dan hal sudah ada kewajiban zakat harta tersebut dalam tempat, dan tapi ada keterangannya, yaitu semua harta zakat di atas harus memperhatikan hal, yaitu bertahan 1 tahun hijrah, kecuali zakat hasil pertanian dikeluarkan setiap kali panen. Zakat perhiasan emas dan perak terkena zakat dan mesti dikeluarkan setiap tahunnya kalau terus berada di atas nisab. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Pada zakat barang dagangan, barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati seperti hewan ternak, emas dan perak. Perhitungan zakat barang dagangan sama dengan nilai barang dagangan ditambah nilai uang dagang yang ada, ditambah lagi piutang yang diharapkan, dan dikurang lagi utang yang jatuh tempo. Harta rikas seperti harta zaman jahiliyah berasal dari non-muslim yang terpendam
yang diambil dan tidak disengajai tanpa bersusah diri untuk menggali, baik yang terpendam merupakan emas, perak atau harta lainnya. Dan ketentuan zakat fitrah untuk jadi zakat fitrah adalah sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka, yaitu tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sah kurma atau 1 sah gandum bagi setiap muslim yang merdeka, maupun budak laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang terkeluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Jadi zakat ini ditunaikan sebelum dilaksanakannya salat Id. Dan yang wajib menunaikannya adalah setiap muslim yang mampu mengeluarkan zakat fitrah, dan yaitu mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari Idul Fitri. Kepala keluarga wajib membayar zakat fitrah orang yang dia tanggung nafkahnya. Menurut Imam Malik, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama, suami bertanggung jawab terhadap zakat fitrah si istri. Dan waktu kewajibannya dan paparannya adalah seseorang mulai terkena kewajiban jika bertemu terbenamnya matahari di malam hari Idul Fitri, dan waktu aktualnya mulai dari terbit fajar pada hari Idul Fitri hingga dekat waktu pelaksanaan sholat Id. Waktu yang diperbolehkannya 1 atau 2 hari sebelum Id, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan bentuk zakat fitrah berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismi, keju, dan semacamnya. Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fitrah adalah 1 sah dari semua bentuk zakat fitrah kecuali untuk pom, yaitu gandum, dan zabib, yaitu kismis. Sebagian ulama memperbolehkannya dengan setengah 1 oz sama dengan seukuran 4 cangkopan penuh telapak tangan yang sedang, ya mungkin sekitar 2,5 sampai 3 kg. Artinya jika zakat fitrah dikeluarkan 2,5 gram seperti kebiasaan kita, sudah dianggap sah. Dan juga yang penting, zakat fitrah dengan uang tidak sah. Abu Daud menceritakan Imam Ahmad pernah ditanya dan apapun yang menyimaknya, ditanya oleh seseorang, bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fitrah? Jawabannya adalah, aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fitrah dan uang berarti menjadi perintah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi zakat fitrah dengan uang tidak sah. Dan ini adalah 8 golongan penerima zakat seperti yang disebutkan oleh Quran surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk pertama orang fakir, orang yang fakir, yang kedua orang miskin, ketiga amil zakat, keempat para mualaf yang diucap hatinya, kelima untuk memerdekakan budaknya, keenam orang yang terdiri utang, ketujuh untuk jalan Allah, dan ke-8 untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu keterpalaan yang diwajibkan oleh Allah dan ulama yang mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi 8 golongan tersebut adalah: pertama, fakir, orang yang saat tidak mempunyai apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya; orang miskin yang mempunyai harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya; amil zakat, yang orang-orang yang bertugas mengurusi administrasi pengumpulan zakat; dan mualaf yang baru masuk Islam atau memantapkan ilmunya, fil rikab, yaitu untuk memerdekakan budak; dan qarim, orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayarnya, bisa bilang untuk jalan Allah seperti dakwah, pendidikan, dan kegiatan keislaman. Yang terakhir ada ibnu sabil, mereka yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal di tengah jalan. Dan dari Quran surat At-Taubah ayat 60, ayat ini dan jelas menggunakan kata innama yang memberi makna hasr, yaitu pembatasan. Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk ke-8 golongan tersebut. Oke, mungkin di akhir, mungkin itu saja dari materi kita hari ini.
di Quran surat Al-Baqarah ayat 110, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu engkau akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.